Ngapain dah? Lagi simulasi. Hah? Simulasi? Simulasi apaan? Simulasi bergelap-gelapan dengan masa depan hukum Indonesia. Tak kira Asian Value. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rise, kembali lagi di Suarais. Bareng kita bertiga, Adin, Dava? Azura. Iya, keren banget. Akhirnya setelah kita lama tidak berjumpa lagi di acara podcast kita Suarais, setelah berapa bulan kita absennya? Setahun. Jangan terlalu bold lah, nggak enak gitu. Beneran setahun? Enggak 7 bulan. Setengah tahun lebih 1 bulan kita tidak berjumpa. Akhirnya kita bisa berjumpa lagi dengan konsep yang sepertinya berbeda ya. Ya. Siti. Setelah episode pertama kita hiatus, tapi muncul-muncul dengan konsep yang berbeda. Kali ini kita bakalan menggunakan konsep 3 orang dengan 3 isu, yang mana nanti kita akan membahas isu-isu yang lagi hot kali ini. Kalau aku sih mau ngebahas soal pertambangan buat ormas agama. Kalau Oke. teman-teman, Kalau aku mau bahas soal wacana kebijakan sudden loan kemarin. Azura apa? Tabungan. tabungan Tabungan apa? tabungan nikah. Tabungan perumahan rakyat. Bukan Oke. tabungan penderitaan ya. Oke. Waduh. Bukan tabungan nikah. Oh, Azura udah nikah ding, lupa aku. Kita yang belum. Oh, Lanjut. malah jadi sedih aku. Ya, jadi nanti kita akan ngebahas 3 isu tersebut secara bersama-sama. Oke, kita mulai dari mana dulu? Lebih baik Boleh dari Mas Aden dulu tadi. dari aku dulu ya. Jadi gini. Mungkin ini isu yang cukup menggelitik kita semua ya, karena kemarin itu sempat mencuat isu soal organisasi keagamaan yang akan diberikan privilege atau prioritas untuk mendapatkan izin usaha pertambangan khusus, ya kan, melalui PP nomor 25 tahun 2024. Ya, itu perubahan PP tahun 2021. Betul. Nah, tapi ini tuh jadi polemik karena rasa-rasanya ada kental gitu di dalam kebijakan ini tuh kental akan politik balas budi. Soalnya apa? Soalnya dari kemarin itu pemerintah ini fokus banget sama salah satu ormas gitu. Boleh disebut nggak ormas? Sebut aja nggak apa-apa. Ya. Ya nggak apa-apa nggak sih? Kita masih negara demokrasi kan. Oh masih. itu pertanyaan kan? Iya masih kok. Masih ya? Masih ada kebebasan Masih. berpendapat ya. Masih. Iya masih. Ya, aku percaya masih. Jadi kemarin tuh sempat rame karena yang digadang-gadang bakal ngambil tuh cuman satu, NU. Sampai iya. sejauh ini setauku ya yang mau ngambil baru NU. Yang fix ngambil satu. Yang fix ngambil Yang satu. lain mempertimbangkan. Betul. Ada yang udah nolak kemarin yang dari apa? Saya agak Gereja. motor lewat sumpah. Ya lanjut. Kemarin yang apa? Yang udah fix kan baru satu NU kan. Mm-hmm. Dan kalau nggak salah kemarin aku baca ada yang udah nolak yang dari Dari gereja Katolik Indonesia ya. Tuh kalau nggak salah. Nah, kenapa NU ini jadi polemik? Jadi kental akan politik balas budi itu? Karena sebenarnya kalau aku mencoba menggali berat banget meneliti, mencoba menggali lebih dalam lagi, di deskripsi. menggali kenapa NU ini menjadi ormas yang digadang-gadang banget ngambil prioritas itu. Karena ternyata isu ini tuh bermula nggak di tahun 2024, tapi bermulanya di tahun 2021 ketika Pak Jokowi itu membuka muktamar NU di Lampung kalau nggak salah. Dan di sana Pak Jokowi itu mulai menawarkan tuh gimana kalau NU mengelola tambang dan juga apa gitu, lupa yang satunya. Jadi di situ tahun 2021 Pak Jokowi udah menawarkan ke NU, tapi selang 2021 sampai 2024 bulan April itu tuh isunya nggak muncul. Baru April Bahlil ngomong ini. Secara teknis berarti 2019 nggak sih? Kok 2019? Kan balas budi. Ini kan tahun 2021 sudah dibalas. Budinya itu kan tahun 2019. Karena Pak Jokowi menjadikan Ma'ruf Amin yang notabene tokoh NU sebagai wakil presiden. Iya.
Ya budinya tahun 2019, balasnya tahun 2021. Mulainya gitu ya. Mungkin gitu ya. Iya. Kalau aku Betul. sih, ya bisa. Kalau aku pribadi ya juga sih. Secara rangkaian ini memang kalau kita ngelihat nggak bisa dilepaskan dari unsur politis yang sangat Iya. kental ya. Karena terakhir pas aku baca-baca berita itu salah satu isu krusial dari terbitnya PP nomor 25 2024 ini, dia itu sebenarnya dinilai bertentangan sama Undang-Undang Minerba. Betul. Itu salah satu isu krusial karena di Undang-Undang Minerba itu amanat untuk soal pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan ya, pertambangan khusus itu harusnya dikelola BUMN, BUMD itu untuk kepentingan daerah. Yang jadi pertanyaan kan nggak ada di situ amanat yang membuka peluang untuk diberikan ke ormas keagamaan tertentu gitu. Tapi kalau setauku ya, Dev, di pasal 75 itu memang boleh sebenarnya. Ormas atau swasta deh, lebih tepatnya swasta itu boleh mengelola tambang khusus ini, wilayah tambang khusus. Kenapa? Karena di pasal 75 itu subjeknya itu ada 3, BUMN, BUMD, koperasi, sama satu lagi itu swasta. Nah, kan kalau kita ngomongin ormas kan berarti maksudnya ke swasta. Nah, cuman di Undang-Undang Minerba itu di pasal 75 itu tuh diaturnya kalau swasta harusnya tuh melalui pembukaan lelang. Iya, Nah, disitulah letak tidak ini. Karena ini semacam kalau kita lihat ya, terutama dikaitkan sama pemberitaan yang disampaikan oleh Pak Bahlil gitu. Ini kan penunjukan prioritas. Jadi kayak ada kesan memang yang sangat politis karena ini ditunjuk bukan tadi ya berdasarkan lelang. Selain itu kalau kita ngelihat di pasal 74-nya itu kan tujuan utama pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus ini kan untuk kepentingan daerah. Yang jadi pertanyaan adalah seberapa akuntabilitas ormas keagamaan yang diberikan izin pengelolaan lewat badan usaha yang dia miliki itu untuk kepentingan daerah. Itu jadi pertanyaan juga itu menurutku sih. Tapi kalau pernah dengar nggak teman-teman kalau Pak Bahlil pernah ngomong izin tambang buat ormas ini muncul karena sumbangsih kiai-kiai atau pemuka agama pada masa penjajahan? Enggak. Oh enggak ya. Aku sempat baca di Tempo sama di Kompas. Iya. Sempat ada ungkapan dari Pak Bahlil seperti itu. Jadi kayak tapi kan ini kalau PP itu nggak ada naskah akademiknya ya. Jadi aku nggak bisa pastikan apakah PP ini tuh benar-benar tercipta dari itu, politik hukumnya tuh ke situ. Tapi ya kalau dilihat secara gamblang ya, karena NU akhir-akhir ini sebagai kenapa NU aku sebut ya, karena yang aku sering disclaimer dulu. Mas Adin warga NU juga kan? Warga NU. Iya, harus disclaimer dulu. Disclaimer, aku memiliki warga hak NU, yang sangat kuat untuk membicarakan ini. dan aku sangat cinta NU dan aku cukup kecewa dengan NU karena NU harusnya ya menurutku ya. NU itu kan ormas keagamaan dan memang aku sampai baca loh ada ART-nya NU itu. Dan ART-nya NU itu kan pengen salah satunya tujuannya kepengen nge-push masyarakat supaya lebih sejahtera gitu kan. Nah, memang salah satu kalau kita lihat dengan adanya konsesi tambang buat NU itu kan sebenarnya bisa baru mau saya bilang ya. PBNU pertambangan batu bara. Nah, tapi itu gini. Kalau kata Gus Dur kan darul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih. Apa tuh? Menghindari sesuatu fasad keburukan itu lebih baik daripada mengambil sesuatu kebaikan, tapi kita sulit untuk ininya kan. Ya, bukan spesifik kata Gus Dur tapi memang qawaid fikih umum. Qawaid fikih ya, sorry. Kaidah hukum Islam secara umum ya. Aku dikandani karo wong ra NU. Ya gitu. Nah, maksudnya gini. Kenapa aku cukup kecewa karena satu, NU itu kan ormas keagamaan. Fokusnya itu ya harusnya fokusnya ke kesejahteraan masyarakat secara sosial aja gitu loh. Dan juga pendidikan kalau perlu. Cuman kenapa dia tuh berani ngambil langkah yang ke pertambangan. Meskipun memang keuntungannya besar, tapi jangan lupa pertambangan itu juga resikonya besar loh. Resikonya ke NU-nya, resikonya ke negara juga. Dan pertanggungjawaban lingkungannya kan juga harus dipertimbangkan. Itu satu hal yang menurutku jadi poin yang luput ya dalam pembicaraan publik soal PP 25 2024 secara khusus karena saat ini yang ngambil peluangnya kan baru NU ya. Tuh. Oke lah, kita mungkin bisa menalar dengan
masuk perannya NU di dalam situ, nanti bisa meningkatkan pendapatan untuk kesejahteraan dan mungkin untuk kepentingan rakyat terdampak secara langsung yang diatur oleh Badan Usaha NU atau PBNU yang ada di daerah itu sendiri. Tapi menurutku yang luput kita bicarakan itu soal seberapa mampunya badan usaha yang dimiliki NU ini untuk memenuhi standar-standar yang harus diimplementasikan dalam mengelola izin ini. Karena ini bukan sesuatu yang mudah. Kalau kita lihat track recordnya aja kan banyak perusahaan-perusahaan swasta yang memang bergerak di bidang tambang aja melalaikan kewajiban mereka terhadap lingkungan. Apalagi kalau kita lihat ini badan usahanya baru kalau aku nggak salah. Yang nanti untuk mengelola ini. Jadi seberapa kita bisa berekspektasi sih ke badan usaha baru yang mungkin kalau boleh dibilang masih belum ada pengalaman langsung mengelola izin tambang dibanding perusahaan-perusahaan lain yang dia aja sudah punya pengalaman besar tapi juga realitanya seperti yang kita lihat sekarang. Cuma melihat NU sebagai organisasi besar dan salah satu yang tertua di Indonesia, harusnya ya kearifan itu ada harusnya tentang ya mengikuti perizinan yang berlaku dan juga nilai-nilai moral yang seharusnya dalam tanda kutip ya lebih tertib daripada ya perusahaan swasta yang memang money oriented gitu ya, murni komersil. Tapi itu isu hukum yang cukup menarik loh, karena gini, oke lah NU organisasi besar dan udah tua banget dan sedikit banyak kita pasti bisa percaya sama NU ya karena kiainya banyak, warganya banyak gitu. Ketika NU itu mulai melenceng, pasti orang yang banyak ini bisa menjadi pressure ke NU untuk lurus lagi. Dan sebenarnya nggak cuma NU sih, karena kan ini terbuka untuk semua ormas keagamaan. Ya. Sebenarnya harapannya satu memang di sini kita membaca ada ya bukan cuma kita ya, masyarakat pada umumnya membaca ada gelagat politik balas budi di sini. Cuma ya yang nasi sudah jadi bubur, beras jadi nasi. Sama aja. Sudah jadi nasi goreng. Iya, sudah jadi nasi goreng. Mau bikin nasi putih lagi nggak bisa, ya apa yang sudah terjadi harapannya kan bisa dikelola dengan baik dan dengan nilai-nilai kepancasilaan dan kemanusiaan yang ya. Nah, cuman arahku tuh gini, Zura. Kalau itu organisasi NU, aku kira banyak yang bisa berani mengingatkan dan berani buka dari internalnya gitu. Tapi ketika itu adalah organisasi dalam tanda kutip abal-abal, organisasi keagamaan yang dibuat kita tuh nggak tahu, cuman buat mengambil privilege ini gitu. Nah akhirnya ini bisa memancing penumpang-penumpang gelap. Kenapa penumpang-penumpang gelap? Karena di PP itu tuh tidak ada larangan ormas ini untuk bermitra dengan pihak kontraktor atau pihak ketiga, dan takutnya itu organisasinya itu cuma dipakai buat ngambil IUPK-nya doang. Ya, itu makanya ini salah satu isu penting yang perlu kita kawal ya. Sebagai warga publik itu pasti kita mengawal akuntabilitas. Karena dari segi hukum tadi memang ya kita bolehlah berpendapat misalkan karena di pasal 75 Undang-Undang Minerba itu ada semacam ruang untuk bisa diberikan ke swasta ya, pihak swasta. Tetapi mungkin ada juga yang berpendapat ini tuh bertentangan sebenarnya kalau tidak secara spesifik menunjuk oh ini diperbolehkan untuk organisasi sosial atau keagamaan. Tapi di sisi lain ya tadi nasi sudah menjadi bubur sudah menjadi bubur ayam Jakarta, sudah diaduk ya, tidak dipisah. Dan akhirnya ya kita cuman bisa mengawal akuntabilitasnya sih kalau menurutku sih. Ya, nah cuman aku cukup ini karena ini kan PP-nya baru ya. Kemudian PP ini kan harusnya mengamanatkan di Perpres terkait dengan evaluasi menjalankan izinnya itu seperti apa, dan sampai sekarang ya, Perpresnya belum ada, makanya kita belum bisa menilai sejauh mana pemerintah ini bisa mengatur bisa menjamin IUPK yang dipegang sama ormas-ormas ini bisa berjalan dengan lancar. Ya itu. Ya, kita cuma bisa berharap. Kita cuma bisa berharap. Boleh satu lagi nggak soal isu ini? Apa tuh? Jadi isu ini tuh menurutku adalah gambling yang dilakukan oleh pemerintah. Kenapa aku bilang gambling? Karena ini ada pertaruhan demokrasi di dalam. Kenapa sampai demokrasi, Cuk? Kenapa tuh? Jadi gini. Ormas itu tuh salah satu pilar demokrasi sebenarnya. Kan kalau di negara demokrasi itu kan ada 4 masyarakat itu ada 4 tempat yang bisa menopang demokrasi ya. Yang pertama itu media, partai politik, kemudian pressure group sama interest group ya kan. Nah, aku tuh selalu memandang ormas itu sebagai pressure group yang menekan.
ketika pemerintah itu melakukan suatu langkah yang kurang tepat, kemudian membuat kebijakan yang mengkritisi itu harusnya ormas. Dan adanya privilege mendapatkan UUPK ini takutnya ada politik balas budi lagi, tapi dari ormasnya ke pemerintah. Gitu. Satu. Yang kedua, modal untuk melakukan produksi pertambangan itu, kegiatan pertambangan itu ternyata besar. Dan setelah aku baca-baca lagi, ternyata dari yang aku baca, modal awalnya itu 70% sampai 80% itu dipakai untuk produksi awal. Jadi di tahun-tahun pertama itu tuh benar-benar modal itu habis semuanya. Betul. Dan nantinya dalam waktu tahun-tahun awal itu pendapatan mereka tuh belum banyak karena baru eksplorasi kan mereka. Ya. Nah, itu kan pertaruhan ketika dia sukses, takutnya dia menjadi punya hutang budi ke pemerintah. Jadi mereka segan untuk ngingetin. Ketika mereka gagal, secara ekonomi dari ormasnya itu rusak, ormasnya bisa jadi kalang kabut dan fokusnya malah ngurusin duit daripada ngurusin ininya ormas. Akhirnya ya hubungannya dengan demokrasi tadi berarti kan yang harusnya menjadi pressure group dia malah menjadi alat biasa alat atau fungsinya hilang gara-gara mereka sibuk mikirin tambang gitu. Oke. Gitu sih, itu aja sih kalau dari aku. Ada tambahan lagi nggak untuk isu yang pertama? Kayaknya udah sih kalau aku sih kita sekali lagi ini masalah hukum penegakan hukum ya. Saya pikir belakangan juga bukan cuma soal tambang, ada beberapa isu lain kayak kemarin student loan ya student loan gitu. Nah, ngomong-ngomong soal student loan, sebenarnya aku pengen nanya dulu ke kalian. Kalau menurut kalian, kapan kita itu bisa memetakan, oh ini kebutuhan primer, ini sekunder, ini tersier? Kalau Mas Adin gimana memetakannya? Kalau menurutku ya, suatu kebutuhan itu bisa dikatakan kebutuhan primer ketika kalau kita tidak terpenuhi kebutuhan itu, kita bisa kehidupan kita bisa bermasalah. Oke. Contohnya kalau ngomongin soal makan sandang pangan papan gitu. Pendidikan juga sama menurutku. Kalau aku nggak berpendidikan, menurutku hidupku ini bakal berantakan. Oke. Terus kapan suatu kebutuhan itu bisa jadi tersier kalau menurut Mas Adin? Jadi tersier ketika sebenarnya kita bisa mengganti barang tersebut atau kita sebenarnya tidak terlalu butuh komoditas tersebut. Oke. Tapi kita sama-sama butuh kopi dari Cuci Mulut. Oh. Semut. Iya dong, ini yang di Jogja ya, kalian harus mampir di Cuci Mulut. Ya. Mantap lah. BTW ini kita lagi di Cuci Mulut ya. Kopinya enak, makanannya enak gitu. Kalau menurut Azura, kapan suatu kebutuhan itu bisa jadi primer, sekunder, tersier? Gimana? Ya, sebenarnya secara umum sama sih ya sama Mas Adin. Kita lihat urgensi dan skala prioritas. Yang primer itu jelas dia primer, dia yang utama. Kita butuh makan, tidur, istirahat, handphone itu yang primer ya? Iya, primer. Dan sekunder ya sebenarnya nggak butuh banget. Misalnya ya butuh tapi kita masih bisa survive tanpa itu. Tersier ya tanpa itu pun ya hidup kita nggak bermasalah gitu ya. Nah, cuma bagi saya yang membedakan antara ketiganya itu juga mungkin bagi saya pribadi ya catatannya adalah kebutuhan ini dia sifatnya dinamis dan dia menyesuaikan dengan perubahan zaman. Ya misal dulu kita nggak butuh handphone, sekarang siapa coba yang bisa hidup tanpa handphone? Ya kan ya kalau saya sih sederhananya gitu aja. Nah, tadi ada hal yang menarik sebenarnya, suatu realitas ya. Sobat Rai semua, memang karena kebutuhan primer, sekunder, tersier itu sangat dinamis. Tadi contoh soal handphone aja. Nah, sebenarnya ini jadi kunci pembuka obrolan kita karena beberapa bulan lalu itu kan salah satu pejabat di Kementerian Kemendikbudristek ya. Kemendikbudristek itu menyampaikan bahwa perguruan tinggi atau berkuliah itu sebagai kebutuhan tersier. Nah, ini banyak dikritik sama orang karena dianggap misleading, nggak menyesuaikan dengan konteks sekarang. Aku nggak terima juga. Iya, karena apa? Karena misalkan bener tadi kita handphone
pendidikan tinggi ya. Pendidikan Di garis tinggi. bawah ya. Pendidikan Ya, tinggi. pendidikan tinggi ya berarti kuliah kita bisa melihat mungkin S1, D3, D4, D1. Satu pendidikan profesi. Iya, semacamnya itu sebagai kebutuhan tersier yang ini mendapatkan banyak sekali kritikan karena coba teman-teman lihat aja sekarang kita dalam survive di dunia yang sangat sulit ini, kalau kita nggak punya kapasitas ya atau secara pragmatis mungkin gelar pendidikan tinggi kan harapan kita untuk bisa mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik juga strive-nya itu lebih gitu. Jadi boleh saya sederhanakan. boleh. Kita kalau mau kerja butuh ijazah S1. Betul. Sederhananya gitu kan. Sederhananya gitu. Dan menurutku ini jadi nggak relevan mengatakan pendidikan tinggi itu sebagai kebutuhan tersier karena faktanya sekarang mau mencari pekerjaan pun itu yang dibutuhkan Aku gitu. curiga itu. Ya yang ngomong itu tuh duitnya banyak jadi dia nggak butuh sarjana. Oke, itu poin yang sangat menarik. Kalau apalagi kita ini lagi ngomongin soal student loan ya. Jadi buat Yeah. sobat-sobat Trace mungkin yang belum ngikutin, student loan ini kan suatu wacana kebijakan publik di mana pemerintah itu memberikan pinjaman kepada para calon mahasiswa maupun mahasiswi untuk menutup biaya perkuliahan mereka. Sederhananya kan seperti itu. Ini cukup familiar dipraktekkan khususnya di negara-negara yang ada di Amerika Serikat. Tapi bentar. Student loan ini kan sebenarnya bukan upaya yang serta-merta muncul, inisiatif atau inovasi yang serta-merta muncul. Kalau sepaham saya dia muncul karena ada satu isu utama berupa UKT yang naik. Seakan negara itu sedang terkena hiperinflasi, 500% ada yang sampai segitu. Ya kan? Iya, jadi memang salah satu isu utama kenapa wacana student loan ini muncul itu karena biaya pendidikan yang setiap tahun naik. Bahkan kalau aku baca misalkan di Amerika Serikat itu pada setiap 10 tahun itu bisa terjadi peningkatan biaya pendidikan sampai 4 kali. Makanya memang kalau kita ingin mengkiblat itu wacana student loan ini memang besar di Amerika Serikat. Dan salah satu isu filosofis, isu mendasar lah kenapa student loan ini menjadi sangat relevan di Amerika Serikat dalam beberapa dekade terakhir, itu karena mereka memandang pendidikan tinggi itu bukan sebagai hak, tapi sebagai privilege. Itu. Dan sekarang sedang bergulir, khususnya selama masa pemerintahan Biden ini, mulai ada ingin pergeseran konsep bahwasanya pendidikan tinggi itu termasuk juga hak. Ya, meskipun ini menimbulkan debat-debat karena ada beberapa hal yang kalau kita lihat karena ideologi Amerika Serikat itu liberalism ya, dan salah satu bentuknya kan berarti ekonominya juga liberal. Jadi mereka Industri pendidikan ya. Betul. Jadi mereka punya justifikasi kenapa student loan ini muncul. Kenapa pemerintah itu seolah-olah seperti bank kepada warganya sendiri. Itu karena mereka ya menganut ideologi itu dan sebenarnya sah-sah saja. Bahkan sah-sah juga kalau di sana banyak yang menolak ini sebagai hak. Karena kalau kita lihat di negara-negara yang menganut ideologi liberalism modern ya, konteks modern, hak politik itu lebih diutamakan daripada hak sosial ekonomi. Dalam yang lebih sederhana, hak politik itu kan terkait dengan hak individu. Hak sosial politik kan hak yang sifatnya lebih komunal ya, bersama-sama gitu, kesejahteraan apa segala macam. Masalahnya kalau di Amerika kan secara ekonomi mereka lebih kuat daripada masyarakatnya kita, makanya kita pendidikan yang murah itu menjadi isu yang penting. Betul. Nah, itu salah satu hal, dan hal yang lain adalah memang sampai sekarang itu perguruan tinggi belum dijadikan satu taraf pendidikan wajib. Nah, aku baru tahu ini berdasarkan penelusuranku ya, barangkali bisa salah. Selama ini kan kita tahu program pendidikan wajib itu 12 tahun ya nggak sih? Iya kan? Tapi setelah aku cek di level undang-undang itu baru 9 tahun. Oh iya. Jadi 12 tahun itu mengacunya ke Perda. Perda. Yang aku lihat di Perda. Salah satunya di Provinsi Lampung. Itu jadi ya barangkali aku bisa salah ya dalam menelusuri ini ya, karena sepanjang yang aku cari di level Iya, 2003. Iya. Ya. Enggak, karena kalau saya lihatnya gini. Atau itu 9 tahun itu di tahun 2003. Betul. Tahun 2003 itu ya kondisi sosial politik masyarakat berbeda. Ekonominya sangat berbeda. beda. Dan mungkin ini yang itu habis 98 loh 2003 tuh. makanya itu Transisi. temuan ini mungkin juga sebenarnya jadi
sentilan buat kita semua. Kalau zamannya udah berubah, ini aturannya. Kebutuhan masih relevan nggak sih kebutuhan 9 tahun? Sekarang butuhnya malah 12 tahun. Betul, dan pun ini sudah jadi program sebenarnya kan. Menurutku ini salah satu substansi penting yang harus diubah karena memang dalam salah satu bab dalam Undang-Undang Sisdiknas itu ada mengatur soal wajib belajar. Yang itu nanti turunannya ada di PP 47 2008 dan program 12 tahun itu baru muncul sepengamatanku ya, itu di beberapa perda memang. Jadi ini perlu harmonisasi karena melihat kebutuhan. Atau jangan-jangan diubah melalui ada penafsiran dari MK gitu. Sepanjang yang aku cari belum ada. Belum ada. Cuma kalau saya boleh mengarahkan diskusinya ya, alih-alih kita bahas soal norma tentang hukum dalam kaidah tertulis ya, sebenarnya pembahasan yang menurut saya lebih penting itu bukan soal hak atau kewajiban, tapi di sini itu ada kebutuhan. Karena ya itu tadi, kita tidak bisa bekerja secara layak tanpa ada gelar sarjana. Bisa tapi nggak sebagai pekerja. Hidup layak tanpa sarjana. Dan itu pun ya butuh privilege sendiri. Ya itu suatu realitas kan yang kita realita. Dan alih-alih kita bahas soal hak dan kewajiban, sebenarnya kan di sini yang harus kita pahami adalah ini tuh kebutuhan. Kita nggak bisa survive di dunia kerja kebutuhan tanpa ada... itu di pendidikan tingginya atau student loan-nya nih? Iya, pendidikan tinggi lah. Siapa yang butuh student loan? Aku butuh. Orang sebisa mungkin nggak mau berutang sebenarnya. Ya. Maka dari itu sebenarnya kan di sini ada peran pemerintah yang harusnya berfungsi untuk menjaga agar kebutuhan dasar masyarakat, ya bukan kebutuhan dasar lah, kebutuhan masyarakat yang semua terpenuhi. Nah, cuma yang dilakukan itu kok ternyata malah student loan. Ya memberikan ruang untuk adanya inflasi dana pendidikan tadi itu. Ya. Kalau aku ya memandang ya, student loan itu apakah perlu? Menurutku malah perlu. Yang harus dibenahi dari pemerintah itu sebenarnya akar masalahnya. Akar masalahnya tuh pendidikannya mahal gitu loh. Nah, ketika pemerintah itu bisa menurunkan harga pendidikan ini ya, itu tuh student loan tetap ada pun nggak masalah menurutku. Karena itu bentuk pemerintah itu kan kalau di teori HAM itu pemerintah itu kan ada to respect, to apa saja? To fulfill, to respect, to protect ya kan. Nah, student loan itu masuknya ke to fulfill. Jadi jangan-jangan meskipun udah dicoba ditekan sama pemerintah dengan harga murah, jangan-jangan memang ada loh sebagian masyarakat yang nggak bisa afford dana kuliah gitu kan. Dan ketika ada student loan, seenggaknya mereka orang-orang yang membutuhkan ini meskipun tertatih-tatih harus utang, tapi seenggaknya pemerintah ini memberikan dengan asumsi biaya pendidikan yang bisa ditekan. Dan makanya akar masalahnya kalau menurutku dana pendidikan. Kalau aku melihat dari perspektif yang berbeda ya. Kalau untuk saat ini aku malah justru menolak. Oh gitu. Student loan atau menolak student loan. Karena aku bukan. Tentu kita semua ingin pendidikan yang murah, terjangkau dan aksesnya bisa diakses oleh siapapun ya. Nah, aku menolak student loan karena ada beberapa alasan nih. Mungkin secara singkat ya. Kalau teman-teman mau mencari mungkin barangkali nanti bisa ditampilkan nih di video ini nanti ada ya dimanapun itu. Jadi aku sempat nonton video testimoni orang-orang di Amerika Serikat soal student loan. Nah itu ada di BuzzFeed video, rilis 4 tahun yang lalu, dan ditonton hampir 500,000 orang. Dalam video tersebut muncul testimoni bahwasanya satu realitanya adalah biaya pendidikan itu sangat mahal, sehingga mereka untuk bisa mencapai pendidikan yang mereka inginkan memang harus mengambil student loan, dan itu menurutku logis. Ada gambaran nggak mahalnya itu seberapa? Mahalnya mereka sebenarnya memang tergantung dari perguruan tinggi yang dimaksud ya, karena ada yang ngambil pinjaman itu selama 1 tahun $22,000 itu ada yang sampai $100,000. Memang itu tergantung dari perguruan tingginya. $22,000 silahkan dekonversi sendiri ya teman-teman ya. Itu jadi di video itu unik karena mereka melihat dari perspektif 3 generasi, dari yang baru ngambil di umur 18 tahun, kemudian yang sedang berusaha membayar di umur 28 tahun, sama yang masih membayar dan belum selesai di umur 38. Jadi berjenjang 10 tahun. Dan berdasarkan riset yang dirilis di Amerika Serikat di sana, satu mahasiswa maupun mahasiswi yang meminjam student loan itu butuh setidaknya 20 tahun. Dan itu menjadi wajar karena mereka di sana memang tadi ya,
liberalism ekonominya. Ya. Dan saat negara mengambil peran untuk mengkomersilkan industri pendidikan, ya mungkin mereka punya justifikasi. Dan ini yang seharusnya tidak ada di Indonesia. Karena menurutku kalau kita lihat, misalnya kita lihat Pancasila lah sebagai stat fundamental norm, menurutku itu tidak relevan menurutku. Karena keadilan sosial itu menjadi utama lagi-lagi di negara macam kita ini, yang oke lah, kalau aku masih yakin Pancasila sebagai ideologi kita, itu hak sosial ekonomi memang terasa lebih kental gitu. Jadi memang gimana caranya masyarakat ini satu tadi memang mendapatkan akses pendidikan tinggi yang murah, tetapi yang di sisi yang bersamaan juga negara tidak mengambil peran sebagai dalam kutip bank ya, karena mengkomersilkan. Iya sih. Lagi-lagi kita memang dalam goal yang sama untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan tadi gelar atau dengan kapasitas tertentu, tetapi jangan lupa negara Indonesia itu berbeda dengan negara Amerika Serikat sana, Ya. apalagi dalam memandang pendidikan sebagai hak. Ada Asian value-nya. Nah, juga sebenarnya ngomong-ngomong soal Asian value, kemarin aku sempat karena lagi booming kan. Iya. Ini sedikit sebelum kita transisi ke isu selanjutnya ya. Iya. Nah, jadi ngomong-ngomong soal Asian value, kan kemarin lagi meledak tuh pembahasan di Total Politik. Panji Pragiwaksono sama Bang Ari sama Bang Didit ya di Yes. Total Politik. Aku jadi kan nyari sebenarnya Asian value itu apa sih? Nah, aku sempat nyari, ini salah satu penelitian yang menarik. Nanti teman-teman mungkin bisa cari. Ini penelitian yang ditulis oleh Chang Yao-hun di dalam jurnal Research Collection School of Social Science tahun 2004, judulnya Revisiting the Asian Value Argument Used by Asian Political Leaders and Its Validity. Jadi inti dari Asian value itu sebenarnya ada 4 poin. Apa? Yang pertama adalah nilai HAM itu relatif bukan universal. Satu. Makanya pada saat kemarin di Total Politik itu ngomong ya dinasti politik itu hak warga negara, itu sebenarnya kalau dikaitkan sama Asian value jadi nggak relevan. Karena HAM universal yang disampaikan itu kalau dalam Asian value itu sebenarnya relatif. Iya, gitu. Terus yang kedua, dalam POV negara-negara barat yang diutamakan itu tadi hak-hak individu, hak politiknya yang diutamakan. Iya. Sedangkan di negara-negara Asia yang diutamakan itu hak-hak sosial ekonominya, hak yang sifatnya itu komunal. Maka dari itu poin yang ketiga itu ya hak sosial ekonomi dalam Asian value itu lebih besar daripada hak politik individu. Makanya kadang kalau kita lihat negara-negara yang dalam tanda kutip Asian value-nya mentok, China misalkan, ya mereka yang penting sejahtera, mau itu mereka diberangus kebebasan berekspresinya apa segala macam, itu konsekuensi karena kita menggunakan Asian value gitu. Dan yang terakhir ya Asian value itu memberikan argumen bahwasanya setiap bangsa itu memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Nah, kalau kita kaitkan Asian value sama Southern Loan jadi makin nggak relevan karena pendidikan itu jatuhnya menjadi hak komunal, sosial ekonomi, tidak bisa semata-mata dibebankan ke individu untuk berutang gitu loh. Nah, itu sih. Tapi satu lagi soal sudden loan. Sebenarnya ada sebuah keajaiban Apa yang tuh? terjadi karena sudden loan. Kalau kita lihat di US, ya mungkin teman-teman juga tahu bagaimana dinamika orang bekerja, bukan dinamika orang bekerja ya, dinamika kehidupan orang di US. Karena sudden loan. Nah, bentar, ini Mas Dawa sama Mas Adin kerja kan? Ya. Kerjaannya berapa? Satu kan? Oh, lebih dari satu kalau Lebih aku. dari satu. Ya, iya, lebih ini dari satu. juga miracle sebenarnya, karena di US itu karena sudden loan, mereka tuh punya second job, third job, fourth job. Dan Aku nggak student loan aja di udah. Indonesia mungkin juga teman-teman merasakan nyari kerjaan satu aja susahnya minta ampun. Iya, apalagi harus nyari second, third, fourth, ya, dan Mereka seterusnya. Jadi punya 3-4 pekerjaan Iya. karena sudden loan. Iya. Dan fakta yang menarik, aduh aku jadi ingat satu fakta berdasarkan riset, gara-gara student loan, kalau aku nggak salah mungkin 40% para penerima student loan itu mencari pekerjaan yang tidak sesuai dengan passion mereka, karena yang dicari itu duit, supaya bisa mengembalikan uang yang telah dipinjam. Iya. Mungkin gini, maksudnya pemerintah itu adalah dengan sudden loan itu adalah memicu semangat kita untuk bekerja dan mencari uang sebanyak-banyaknya. Bukan belajar. Bisa jadi loh. Ya, dan bisa jadi juga kita ngelihat sekarang memicu semangat untuk mengembalikan uang, tetapi ternyata dipotong lagi untuk membayar tabungan perumahan rakyat. Gimana itu Azura? Bagus ya bridging-nya. Kita nggak latihan loh. Smooth. Smooth. Ya. Tapera ya. Ya, kamera. Tapera. Saya mau tanya dulu nih, pendapat kita asesmen dulu ya, pemetaan dulu ya. Menurut Mas Dava, Mas Adin, Tapera itu bagus nggak? Tapi silahkan sampaikan pendapat dalam keadaan kepala yang kosong,
hilangkan IKN, hilangkan pemerintahan Jokowi, pokoknya Boleh personal Tapera nggak, secara objektif Justru personal. baik atau enggak, harus personal. Harus personal. Aku dulu ya. Menurutku aku nggak suka sama Tapera karena ibuku PNS dan dulu sempat ikut Tapera juga. Oke. Dananya nggak jelas. Bentar, prejudisnya dihilangin dulu. Nah, Pokoknya ada pengalaman. program yang dia itu digunakan untuk memberikan subsidi perumahan kepada masyarakat, terlepas dari pelaksanaan dan lain-lain, politik hukum bla 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 bla, itu hilangkan dulu. Asumsi semua dihilangkan dulu. Ada sebuah program namanya tabungan perumahan rakyat. Kira-kira sebenarnya bagus atau enggak? Jawabanku boleh depends Kak. Tergantung nggak? Ya, Tergantung. Kalau dipaksa jelek, kalau boleh milih bagus. oke. Thank you. Mas Dava? Kalau aku pribadi ya melihatnya bagus. Kita Karena belum ngomongin substansi. ya kita belum pertanyaan. ngomongin substansi, Iya. kita lagi ngomongin tujuan. Menurutku bagus. Karena asas yang ingin dibangun itu sebenarnya gotong royong. Dan itu cocok dengan ideologi kita. Menurutku sederhananya gitu dulu. Oke, baik. Terima kasih jawabannya. Itu juga yang mau saya sampaikan. Jadi, kita bisa lihat sebenarnya kalau kita mau objektif, bener-bener objektif, oh bagus nih ada program subsidi dari pemerintah, gitu ya. Nah, dan memang kalau kita sekarang masuk ke normanya, aturannya di UU nomor 4 tahun 2016 ya, itu asas yang digunakan adalah gotong royong. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat dua sisi, sebenarnya bagusnya dia itu konsepnya subsidi silang. Yang sudah punya rumah membantu yang belum punya rumah untuk bisa memiliki rumah Ya. dengan tabungan. Nah, ya gotong royong itu kan Asian value ya. Ya. Jadi ya sebenarnya secara konsep dasar itu ya Asian value pokoknya. Itu bagus. Sebenarnya juga kalau kita mundur sedikit tadi masalah UKT. UKT itu kan sebenarnya juga subsidi silang. Karena kan dulu pakai SPMA ya namanya ya. Mungkin zamannya Mas Adi. Wah, ngawur aku rasa Ya pokoknya pakai uang kuliah tunggal, bukan uang UKT, pokoknya di awal tuh bayar gede banget. Ya. Kakak saya dulu Sumbangan ya lah, sekitar 20 sekian juta masuk awal. Itu kan cukup memberatkan. Makanya dibuat UKT dan siswanya subsidi silang. Ada yang emang ekonominya kurang mampu ya UKT 1 lah 500.000 sampai 2 juta. Ya gitulah. Jadi sebenarnya secara value yang ditawarkan dia bagus karena dia sifatnya adalah subsidi silang. Cuma kenapa dia diprotes dan kenapa dia bermasalah ini ada ya karena mungkin satu dari segi timeline ya. Dari timelinenya itu kan nggak cocok, kita pemerintah banyak proyek dan ya adalah ya proyek yang teman-teman masih tahu lah ya. Sebut aja lah IKN. Ya sedang mengerjakan IKN. Utang kereta cepat. Ya. Ayo sebutnya. Nah, cuma kalau saya pribadi ya, poin-poin yang menurut saya kenapa bikin orang protes itu yang pertama adalah satu jelas kewajiban yang diperluas menjadi kepada pemberi kerja secara umum. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini sudah banyak iuran-iuran wajib dari masyarakat yang harus dibayarkan ke badan-badan yang itu merupakan adversary-nya pemerintah. Yang ketiga adalah mau lagi aku sih. Lupa bentar. Yang ketiga itu adalah apa ya kalau periode dua dulu aja deh. Ya nggak apa-apa. Kita gulirkan aja. Aku mau menambahkan Siapa tahu tadi satu hal yang tadi soal memperluasnya subjek-subjek yang akan dikenakan tapera itu diatur di pasal 7 huruf C di PP yang 21 2024. Ini kemarin jadi polemik karena akhirnya konsekuensinya kan pekerja swasta juga wajib iuran 2,5%, Iya lagi. 0,5%-nya di pemberi kerja kan. Dan itu kemarin jadi polemik lagi karena salah satu yang diisukan akan kena itu juga ojek online. Padahal ojek online sampai sekarang status hukumnya mitra pun masih gak jelas seperti apa. Itu satu. Tadi terus yang kedua soal kita tuh sekarang udah dibebankan banyak iuran. Nih aku sampai nyari sebenarnya. Misalkan nih kita punya kewajiban sebagai pekerja, itu pertama dipotong PPh 21. Itu 5 sampai 35%. Progresif menyesuaikan dengan penghasilan tahunan kita kan. Terus kalau ada BPJS kesehatan itu 5%. Kemudian kalau ada BPJS ketenaga kerjaan hari tua itu 2%. Kemudian BPJS jaminan pensiun 1%. Jaminan kecelakaan kerja 0,24%.
BPJ terus jaminan kematian 0,3%. Terus kita akan ditambah 2,5% lagi. Pertanyaannya kan sekarang kita pendapatan pun ya nggak semuanya banyak amat lah. Yang bisa UMP aja udah alhamdulillah banget. Dan dipotong apa segala macam itu sebenarnya sudah banyak, dan ini muncul dipotong lagi. Jadi tadi memang benar sih secara timeline itu sebenarnya ya aku tuh takut. Kalau Azura kan pernah nulis soal scientific temper ya. Aku takut dalam proses pembuatan peraturan ini tuh scientific tempernya tuh nggak yang dipakai benar-benar gitu loh. Karena kalau dilihat dari makro ya, dari skala makro mungkin tapera ini terlihat baik-baik saja gitu. Tapi kalau kita lihat dari ke mikro sampai ke yang misalkan nih, kebanyakan dari kita kan gajinya masih UMR ya kan, apalagi di Jogja misalkan 2 jutaan gitu, dipotong 2,5% ya nangis kok. Kerasa loh itu. Dan nggak kerasa ininya, impactnya yang ditabung, karena kan dipotongnya dikit, tapi itu sebagian yang cukup untuk makan. Tapi nanti kalau dikumpulin bertahun-tahun juga nggak seberapa. Selain itu juga sebenarnya kan kalau kita lihat berita itu ada trauma masyarakat terhadap beberapa hal yang kayak gini. Asabri, Jiwasraya. Kemudian sebelumnya juga sebenarnya di sini kita tuh masih banyak iuran-iuran gitu ya. Maksudnya ya saya mau sedikit perbandingan. Kalau kita lihat negara-negara di luar negeri, khususnya di Eropa lah ya, di Eropa itu kan pendidikan notabene gratis. Europe, Kanada, terus healthcare, kesehatan gratis. Terus juga ya fasilitas umum semua baik lah. Yang di situ mereka kan kalau setahu saya ya, iurannya kan murni dari pajak ya. Mungkin ada iuran-iuran lain, cuma pajaknya itu memang besar. Tapi kembali. Nah, dan sebenarnya juga saya pribadi juga masyarakat kecewanya itu di sini. Ya kita bayar pajak. Kita sekedar hidup aja bayar pajak loh. Kita punya rumah bayar pajak. Kita beli minum bayar pajak. Kayak listrik, beli laptop bayar pajak. Kita pakai listrik, ya listrik itu jasa sih, bukan pajak ya. Tapi segala hal di kehidupan kita itu ada pajaknya. Cuma di sini kan mungkin masyarakat merasakan ya dampaknya itu masih belum terasa. Jadi sebenarnya yang ingin saya garis bawah di sini adalah alih-alih coba untuk membuat program baru yang kemudian membuat masyarakat. Yang kemarin juga sebenarnya ada ya wacana kenaikan pajak ya. Ya, tapi terlepas dari itu, gimana sih kalau misalnya pajak kita itu kita optimalkan gitu loh. Iya, pengawasannya, kemudian subjek-subjeknya itu benar-benar dipaksa buat bayar masalahnya. Itu yang Mas Adin sampaikan tadi berhubungan sama tulisan terakhir kita di website ya. Itu, makanya teman-teman baca ya, teman-teman baca. Menyoal responsibilitas, akuntabilitas, dan liabilitas. Teman-teman boleh baca nanti di website RISE. Lanjut. Terbit pada tanggal 11. Sudah tak schedule tanggal 11 gitu. Nah, ngomongin soal tadi, soal trauma ya, sama kondisi sekarang. Tadi juga ngomongin soal scientific temper. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu, scientific temper itu sederhananya ya kita mengambil satu keputusan itu ada basis saintifiknya, ada basis kajiannya gitu. Nah, salah satu kritik yang menarik adalah miskonsepsi soal tapera dengan kebijakan-kebijakan insurance, asuransi. Nah, jadi tapera itu kan tabungan. Bukan JHT apa? Ini ya asuransi. Sederhananya asuransi lah. Karena tapera ini kan konsep dasarnya itu tabungan. Bukan asuransi, tapi dia dikelola seperti asuransi. Kalau dalam kajian kebijakan publik, dia itu jenis kebijakan publiknya itu redistributif. Jadi dia ngambil hak-hak dari dia membebankan kewajiban ke kelompok semua, tapi hanya dibagi ke kelompok tertentu. Dalam hari ini kan ya subjek-subjek yang bisa menerima tapera tadi, kalau aku nggak salah kan pendapatannya sampai 8 tahun, sudah peserta 12 bulan dan segala macam. Ini kan sebenarnya salah satu yang jadi problem. Jadi dia itu niatnya jadi tabungan, tapi implementasinya sebagai asuransi. Ini yang dikritik ekonom senior di Indef. Aku lupa namanya Pak siapa gitu kan. Terus yang kedua trauma soal Jiwasraya, kemudian Asabri tadi juga. Gimana sih cara kita mengoptimalkan pajak? Ya lagi-lagi kita itu di mana-mana korupsi. Iya kan? Kayak ada mantan pegawai KPK yang mengibaratkan korupsi kita ini udah kayak mengambil nasi busuk dari orang miskin. Itu jadi kita mengharapkan pajak optimal seperti negara-negara Europe misalkan, tapi ya
kita korupsi di mana-mana. Makanya ada kekhawatiran besar soal Tapera. Oke lah, aku melihat secara asas memang gotong royong itu penting. Tapi di sisi yang lain gimana ini korupsinya? Jadi aku lihat ya pemerintah itu kayak agak abai aja melihat masalah ini, ingin diselesaikan dengan kebijakan ini, tapi akar permasalahan yang lain itu tidak terselesaikan gitu, tidak dioptimalkan tadi. Masuk ke akar masalah. Karena kan Tapera ini kan digaungkan, digadang-gadangkan sebagai upaya untuk menyelesaikan backlog kebutuhan perumahan. Nah, sebenarnya apa yang menyebabkan backlog kan itu masalahnya. Betul. Menurut nggak usah menurut lagi, kita semua udah tahu. Rumah di Jogja aja, Mas, ya Allah. Kalian orang-orang Jogja ini. Kalian nggak asli Jogja loh. Aku loh orang Jogja ketar-ketir mau beli rumah di mana ini? Semuanya mahal. Ya. Jadi apakah tidak ada upaya penekanan harga atau untuk MBR masyarakat berpenghasilan rendah? Itu apakah tidak ada upaya pemerintah untuk menyediakan subsidi dengan hunian vertikal? Sih. Sama sebenarnya tuh tata ruang menurutku. Tata ruang. Gitu. Ya, dan kemudian juga di sini kalau kita mungkin ini saya cuma ngide-ngide aja ya, tapi nggak tahu. LPDP itu dia punya yang namanya dana abadi. Yang dia itu memang diambil dari pajak, diinvestasikan, keuntungannya itu digunakan untuk pemberian manfaat beasiswa kepada masyarakat. Nggak bisa Pak ya. Hal itu diberlakukan untuk banyak hal kayak, mungkin salah satunya perumahan. Kita buatkan dana abadi, investasikan tiap tahun di stop. LPDP kan udah di stop nih. Ya alihkanlah perumahan gitu kayak investasikan, nanti ya sifatnya jadi bantuan. Cuma memang akar masalahnya itu menurut saya pribadi itu adalah masalah penekanan harga. Iya. Dan padahal negara kan bisa ambil peran di situ kan untuk bikin kebijakan menstabilkan harga. Bukan negara bisa ambil peran, negara harus mengambil peran. Dan perannya itu nggak cuma menyediakan tanah yang murah atau biaya membangun rumah gitu, tabungan dan sebagainya, tapi juga pemerataan penduduk itu penting loh. Karena sebenarnya kenapa di Jogja itu mahal? Karena banyak banget orang-orang yang pengen punya rumah di Jogja. Tapi di Kendal? Oh, aku orang Kendal ya, lupa. Ya misalkan gitu. Maksudnya tuh kita masih punya space banyak di Kendal, tapi nggak ada orang yang mau di Kendal gitu loh. Karena Kendal sekarang sudah tidak menjadi Kendal, Singapore City. Seriously? Oh, coba ke wilayah industri Kendal yang baru itu kan, welcome to Singapore City in Kendal City. Wah, beneran itu. Sumpah, aku agak sedih sebenarnya branding. Jadi wilayah industrinya ya itu. Ya memang, tapi itu sebuah kenyataan lah. Ya intinya sebenarnya permasalahan kita hari ini itu adalah soal uang. Kita tidak punya uang. Sebenarnya saya nggak punya. Ya entah dari masalah tambang itu kan ya soal duit juga sebenarnya. KT. Ya. Kalau ini soal nambah duit, ini kekurangan duit. Ini nggak punya duit. Semuanya soal duit. Semuanya soal duit. Jadi ya begitulah teman-teman. Ya, jadi kalau aku ya melihat akar masalahnya itu ada dua. Yang satu itu proses pembentukan peraturan itu yang masih kurang kurang inklusif ke masyarakat gitu. Jadi sering yang dilihat itu dari sisi makronya aja, mikronya sering terlewatkan. Atau bahkan yang lebih parah lagi, karena asas formil pembentukan peraturan perundang-undangan itu tuh menilainya itu susah gitu kan. HTN banget. Ya sorry. menilainya itu susah. Contohnya kayak keterbukaan. Itu kan nilainya susah. Jangan-jangan kalau udah ada absen masyarakat yang udah di absen aja itu udah cukup, jangan-jangan gitu kan. Seringnya gitu. Padahal bisa jadi nggak cukup. Contohnya undang-undang KPK, undang-undang Cipta Kerja, IKN. Sekarang yang kerasa Tapera dan lain sebagainya. Dan akhirnya kalau saya, belum selesai. Saya kira udah selesai. Sedikit lagi. Dan akhirnya peraturan yang dibikin itu sering salah sasaran. Terus masalah yang keduanya itu tuh pemerintah itu sering salah kamar. Maksudnya timing dan juga tindakannya itu kurang tepat. Giliran disuruh nggak usah ngatur jauh-jauh, ngaturnya jauh-jauh kayak tambang itu. Giliran disuruh ngatur malah nggak ngatur gitu loh. Kayak pajak tadi itu kan cara evaluasi kemudian cara menegakkan pajaknya itu malah nggak jadi sorotan, malah ngurusin yang lain gitu. Kalau saya tadi megang ini berbulu banget, saya kaget.
Kalau saya masih kekeh mas. Apa? Gak usah ketawa. Ayo, jangan. Inti masalahnya itu adalah soal responsibilitas, liabilitas dan akuntabilitas. Mau tahu apa itu 3 itu? Silakan dibaca tulisan. Tanggal 11 nanti Tanggal 11. di website dan Instagram Rise Institute. Oh, ini Legal. .legal kan. Sip. Udah sih kalau aku. Kalau ada apa belum? Udah, nih? apa? Kesimpulannya apa Sudah. kalau ada apa? Kesimpulanku tadi kita tidak punya uang. Nggak punya uang. Ya udahlah ya, daripada makin ngelantur ke sana kemari. Kira-kira untuk podcast yang ke depan bakal kita isi apa nih? Atau kita rahasiakan dulu? Tunggu tahun 2025. Jangan lama-lama. Nunggu Pak Prabowo dilantik dulu. Menarik. Kamu mau podcast sama Pak Prabowo? Tapi dari tadi tapi aku pengen ngangkat ini sih, isu motor ember lewat-lewat harusnya. Ya, tunggu 2025. Tahun sekali. Ya, yaudah buat Sobat Rise, terima kasih udah menyimak semuanya. Dan semoga kedepannya kita bisa makin baik lagi lah. Peraturan-peraturannya jangan yang ngaco-ngaco ya kan. Jangan yang membebani dari mana duitnya kita dibebani tapera bla bla bla. Dah gitu aja, kita tutup. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Lagi. Let's Rise.